Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ribahan Marzuki, semester 2 Hukum Keluarga B. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Nur Habibi, MH, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum internasional. Sebelum kita ke pengertian hukum internasional, sedikit sejarah pertumbuhan hukum internasional. Hukum internasional mempunyai dua makna, yaitu hukum internasional dalam arti luas dan hukum internasional dalam arti sempit. Hukum internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang di dalamnya terdapat suatu elemen asing serta menyentuh lebih dari satu tata hukum dari negara-negara yang berlainan. Profesor Mukhtar Kusumadja mengartikan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional. Sedangkan mengenai hukum publik internasional, banyak istilah yang digunakan untuk hukum publik internasional tersebut. Ada yang menyebutkan hukum international law, ada juga yang menyebutkan hukum bangsa-bangsa atau law of nation. Hukum internasional yang menjadi kajian dalam tulisan ini tidak lain adalah hukum internasional dalam arti publik, atau dapat juga dikatakan sebagai hukum internasional dalam arti sempit. Selanjutnya yaitu pengertian hukum internasional. Banyak ahli hukum internasional yang mencoba mengemukakan batasan mengenai hukum internasional. Yang satu dengan yang lainnya ada perbedaan meskipun pada bagian-bagian tertentu ada unsur kesamaannya. Amerit de Vatel dan Hegwald sebagai mana dikutip oleh Khairul Anwar mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut. Hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Sementara itu, Hegwald mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara. Braley yang menggunakan istilah hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa mendefinisikannya sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang berada dalam sehubungan mereka satu dengan yang lainnya. Sementara itu, Oppenheim mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan kebiasaan dan traktat yang secara hukum mengikat negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Selanjutnya masih tentang pengertian hukum internasional. Menurut Rebecca, mendefinisikan bahwa hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu. Dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya, sedangkan menurut Mukhtar Kusumadja, hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Selanjutnya yang kedua, status hukum dari hukum internasional. Berbicara mengenai status hukum dari hukum internasional, pada awal perkembangannya memang terjadi perdebatan. Ada yang menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum, tetapi sekedar moral internasional positif. Pendapat ini diungkapkan oleh John Austin. Ungkapan John Austin ini sesuai dengan pandangannya mengenai hukum. Menurutnya, hukum diartikan sebagai kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang yang ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat. Sementara itu, hukum internasional tidak demikian adanya. Ia tidak ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat. Juga berlakunya tidak dapat dipaksakan. Artinya tidak ada mata badan penegak hukum internasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional.
Pendapat Johnson tersebut sesungguhnya mengandung kelemahan. Kelemahan yang pertama, jika hukum harus ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat, maka ini tidak dapat dikenakan pada kebiasaan internasional yang berlaku sebagai hukum, meskipun tidak ditetapkan. Sebagai contoh misalnya, mengenai laut wilayah, ini dalam proses perkembangannya tidak ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat, tapi hanya merupakan suatu kebiasaan yang diawali oleh klaim suatu negara terhadap wilayah laut, yang kemudian klaim itu diikuti oleh negara-negara lainnya. Contoh yang lainnya kita ambil dari negara kita sendiri, dari dalam negara Indonesia tercinta. Contoh yang lainnya adalah hukum adat. Di Indonesia, yang namanya hukum adat ini tidak pernah ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat. Tapi ternyata masyarakat adat mentaati ketentuan-ketentuan adat hukum adat tersebut. Selain itu, mengenai hukum adat ini juga tidak ada penguasa politik yang dapat memaksakan berlakunya, tetapi kenyataannya hukum adat juga ditaati. Kelemahan yang kedua, jika hukum internasional tidak mengikat negara sebagai hukum, artinya bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional tidak dapat dipaksakan oleh penguasa masyarakat internasional, namun hanya sekedar tergantung pada hati nurani dan kesadaran masing-masing negara yang bersangkutan sesuai dengan karakter moral. Maka kehendak negara-negara yang kuatlah yang akan menentukan segala sesuatunya dalam pergaulan masyarakat internasional. Jika ini yang terjadi, maka yang berlaku hanyalah hukum rimba, artinya siapakah yang kuat dialah yang menang. Atau dalam istilah lain, yang terjadi dalam perang semua melawan semua. Yang ketiga, barangkali pendapat John Austin tersebut jika dinyatakan benar hanyalah benar dalam masanya saja. Untuk saat sekarang ternyata hukum internasional itu ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat lewat berbagai konvensi internasional. Selain itu juga ada alat yang dapat memaksakan berlakunya ketentuan hukum internasional, antara lain adanya Mahkamah Internasional. Ya, selanjutnya ruang lingkup materi hukum internasional. Dari berbagai batasan pengertian tersebut, khususnya dua batasan pengertian terakhir, kiranya dapat digemukakan mengenai materi hukum internasional, yaitu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang pertama berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, hak-hak dan kewajiban negara. Dua, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua negara atau lebih. Penyelenggaraannya hubungan diplomatik, hubungan konsuler. Tiga, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai status atau piagam organisasi internasional. Ya, lanjut langsung saja. Yang berikutnya, tujuan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum internasional bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Ini terbukti dengan adanya lembaga atau mahkamah pengadilan, yaitu Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional yang ada semasa Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Mahkamah Pengadilan Internasional atau yang kadang-kadang disebut dengan Mahkamah Internasional, yang adanya diatur dalam piagam PBB maupun cara khusus diatur di dalam status Mahkamah Internasional. Selanjutnya, pembedaan ketentuan hukum internasional. Di samping ketentuan hukum internasional yang berlaku umum, terdapat pula hukum internasional regional, yang lingkup berlakunya terbatas pada region tertentu tanpa menjadi ketentuan yang berlaku universal. Misalnya apa yang disebut sebagai hukum internasional Amerika Latin. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan hukum internasional. Pada kurang lebih tahun 3100 sebelum Masehi, sudah terdapat suatu perjanjian traktat antara dua bangsa, yaitu bangsa Lagas dan bangsa Ummah. Selain itu, juga sudah ada perjanjian antara dua raja, yaitu Raja Ramses II dari Mesir dan Raja Hutusili II dari Hittites. Menurut penyelidikan para ahli, sejarah kuno perjanjian itu ditulis dalam bahasa Akkadia, Babilonia, yang pada saat itu dipakai sebagai bahasa diplomatik. Ini terjadi pada tahun 1279 sebelum Masehi.
Demikian pula pada masa India kuno. Pada masa itu telah terdapat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Kerajaan-kerajaan di India telah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan yang dinamakan desa dharma. Hukum bangsa-bangsa di zaman India kuno sudah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian, kewajiban, dan hak-hak raja. Ketentuan yang agak jelas terutama mengatur tentang perang, yang di dalamnya tersebut sudah membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang serta cara melakukan perang. Yang terakhir, pertumbuhan hukum internasional modern. Peristiwa yang meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat internasional modern adalah Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648, yaitu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang Eropa 30 tahun lalu. Mengakhiri perang Eropa 30 tahun lamanya. Hal ini disebabkan antara lain karena satu, perjanjian tersebut mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi Suci untuk mendekatkan kembali Imperium Romawi Suci. Dua, dengan perjanjian tersebut, hubungan antar negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Mungkin ini saja di video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Nur Habibi MH. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.